Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di pertemuan yang kemarin terkait pembagian sampel dan sampling ya. Dan kemarin kita sudah belajar bersama terkait bagaimana kita menentukan populasi, kemudian bagaimana menentukan sampel dalam penelitian ya. Dan tentunya tahap ini adalah tahap ketika kita sudah menentukan judul, sudah asesi topik, kita sudah mulai menyusun proposal dan kita sudah mulai bisa berpikir kira-kira populasinya apa atau mungkin siapa dan di mana lokasinya kayak gitu ya. Dan ini sudah kita sampaikan ada 7 poin penting dari kuliah kita kemarin terkait kapan menentukan populasi, kemudian jenis populasinya itu eh, apa ya, karena ada level populasinya, kemudian cara nentuin populasinya kayak gimana atau cara mencarinya, kemudian bolehkah semua sampel atau semua populasi dijadikan sampel? Jawabannya adalah boleh dan tidak, tergantung kita melihat dari apa namanya kondisi yang ada di lapangan gitu ya. Karena ada sebagian sampel atau populasi yang dia jumlahnya itu lebih dari 100 dan tidak mungkin kita ambil semua, maka kita butuh satu formula atau rumus untuk mengambil sebagian dari populasi yang ada. Tapi ketika kita sudah melihat atau mengamati atau menghitung jumlah populasinya kok dia hanya 30-40, ya kita ambil semuanya aja gitu ya. Kemudian konsep sampel dan sampling sudah kita sampaikan. Sampel adalah sebagian populasi yang kita jadikan sebagai responden riset kita, skripsi kita. Sampling adalah bagaimana kita mengambil populasinya dengan cara apa seperti itu ya. Dan kemarin sudah kita sampaikan ada beberapa cara yang bisa kita gunakan dalam mengambil atau menentukan sampling ya. Jadi ada yang dia sifatnya non probability dan yang probability. Jadi ada 2 tipe sampling yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi ini yang pertama adalah probability sampling, adalah pengambilan sampel yang memberikan peluang sama kepada accessible population untuk dipilih sebagai sampel. Ini banyak digunakan pada riset-riset yang dia intervensi atau memberikan pengaruh edukasi atau mungkin yang sebagainya ya. Tapi ada juga tipe sampel yang dia menggunakan non-probability sampling. Ini banyak digunakan pada riset-riset yang dia korelasi atau prediksi atau mungkin yang lain sebagainya ya. Oke, ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang kemarin. Kemudian untuk cara penentuan sampelnya, ini yang probability sampling, ini ada 3 tipe teman-teman ya, ada 3 tipe sampling atau sampling. Yang pertama ada simple random sampling. Jadi ini kita akan mengambil secara random untuk kita tentukan menjadi di grup intervensi atau yang di grup kontrolnya ya. Yang kedua adalah sistematik, ini adalah random tapi dia diberikan jarak atau interval, misalkan 5 atau 10 atau 20 ya tergantung dari penelitinya, dia mengambil interval yang mana. Terus yang ketiga adalah stratified, ini sama-sama random tapi mengambilnya adalah berjenjang sesuai dengan levelnya. Jadi ada level usia, level pengalaman kerja, level mungkin jenis pekerja, dan sebagainya. Jadi ini banyak juga digunakan di riset-riset keperawatan yang menggunakan experience atau pengalaman perawat yang ada di rumah sakit untuk penelitian ya. Jadi menggunakan stratified kayak gitu. Kemudian yang berikutnya ini ada juga yang non probability sampling. Jadi ada 3 atau 4 tipe. Jadi ada accidental, ada purposive, ada kuota, ada juga snowball sampling. Nah, yang paling mudah adalah yang menggunakan purposive ya gitu, karena si peneliti dia mempunyai kriteria dalam menentukan sampelnya, sehingga banyak para peneliti yang dia mengkombinasikan antara purposive sampling dengan tipe sampling yang lainnya, misalnya dengan random sampling atau mungkin yang lain sebagainya. Kemudian yang accidental ini dia sifatnya eh, pengambilan sampel dengan menentukan akses si sampel yang termudah. Jadi misalkan peneliti dia hanya dapat menjangkau lokasinya di satu dusun misalkan, ya kita menggunakan satu dusun dalam pengambilan sampel. Tapi kalau misalkan dia mampu menggunakan 5 dusun, ya kita boleh menggunakan 5 dusun seperti itu. Jadi ini accidental sampling yang melihat kondisi yang ada di lapangan. Kira-kira dia mampunya berapa sampling gitu ya. Terus yang ketiga adalah kuota. Nah, kuota ini biasanya ditentukan ketika peneliti dia punya batasan dalam pengambilan sampel, misalkan 40 orang gitu ya. Jadi misalkan saya ingin penelitian, saya sudah punya topik, saya sudah punya proposal, saya sudah punya populasi dan sampel, dan sayangnya hanya 30 atau 40 orang yang bisa saya ambil karena ada keterbatasan dari
mungkin peralatan, atau mungkin yang sebagainya. Jadi kita menentukan 40 sampel dalam penelitian. Nah, itu kita bisa memilih saja, memilih apa sebagian populasi yang ingin kita jadikan sampel kayak gitu. Kita berikan undangan, kita tunjuk, kemudian kita kumpulkan dan kita jadikan sampling. Misalkan diberikan edukasi atau mungkin berikan kuesioner untuk penelitian kayak gitu ya. Kemudian yang keempat adalah snowball. Ini cukup jarang jarang digunakan. Kenapa? Karena biasanya digunakan pada riset-riset yang dia topiknya sensitif, misalkan narkoba atau HIV atau mungkin yang lain sebagainya. Karena kalau teman-teman risetnya di hipertensi, sementara menggunakan sampelnya snowball ya nggak cocok. Kalau risetnya di diabetes nggak cocok pakai snowball. Biasanya cocok ketika sampelnya atau populasinya dia nggak banyak atau jarang-jarang. Misalkan orang HIV itu kan nggak semua orang mau dijadikan sampel kayak gitu. Dan sehingga kita butuh satu orang yang kita jadikan sampel, kemudian nanti dia bisa menunjuk orang lain yang dengan kondisi yang sama kayak gitu. Tapi ini akan banyak biasanya kan banyak problemnya snowball karena tidak semua responden dengan kasus sensitif dia mau dijadikan sampel. Apalagi misalnya remaja yang dia punya riwayat HIV itu dia kadang tidak mau dijadikan sampel, atau mungkin punya riwayat narkoba itu dia kadang tidak mau karena itu privasi dia, sehingga dia tidak mau mengeksplor apa yang terjadi pada si sampel tadi dalam kehidupan ketika dia sudah sedang menggunakan narkoba, kadang tidak mau ya. Sehingga saran saya ketika teman-teman nanti sudah mulai berprogres mengambil data, ya menggunakan yang purposive saja, lebih mudah. Atau mungkin yang kuota ketika memang ada keterbatasan dalam aspek pemeriksaan lab atau mungkin yang sebagainya. Tapi ketika tidak ada, ya diambil semuanya aja. Misalkan total sampling itu diambil semuanya tanpa kita mempertimbangkan dari faktor yang lain sebagainya. Jadi misalkan teman-teman sudah dapat topik, sudah proposal ya, nah itu tinggal melihat atau populasinya dia seberapa banyak. Kalau sudah berarti tinggal diambil semuanya. Itu lebih lebih mudah, lebih simpel dalam pengambilan data. Dan banyak dari kakak tingkat Anda yang menggunakan total sampling karena memang populasinya sedikit ya. Kemudian kadang hanya mengambil di satu dusun saja atau satu desa, sementara populasinya hanya 50 atau 60 atau mungkin 40 sekian, itu diambil semuanya gitu ya. Dan biasanya mereka mengambilnya ketika event tertentu, misalkan ketika PKK atau mungkin ketika arisan, tuh mereka menggunakan momen itu untuk mengambil data, sehingga tidak tidak apa namanya tidak menambah waktu dari warga yang dijadikan sebagai populasi, itu bisa digunakan ya. Tapi ada juga yang door to door. Jadi misalkan dalam satu skripsi ada yang menggunakan door to door, jadi pengambilan data tapi menggunakan ini ya, mengunjungi satu rumah per rumah kayak gitu. Ini agak sedikit lama, cuman bisa dicoba ketika teman-teman nanti mengambil skripsi dengan metode yang tanpa intervensi, jadi bisa menggunakan door to door. Jadi ke rumah-rumah ya, berkunjung ke rumah, kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya, kemudian memberikan kuesioner yang nanti bisa diisi oleh responden kayak gitu. Cuman kelemahannya kadang tidak semua warga itu dia ada di rumah di jam-jam tertentu, sehingga kita butuh mencari tahu kira-kira di jam apa mereka ada di rumah dan sebagainya. Dan lebih efektif memang dikumpulkan bareng-bareng, sehingga teman-teman eh, apa bisa menghemat waktu ketika kita menggunakan metode mengumpulkan dalam satu forum kayak gitu, di share kuesionernya, mengisi bareng-bareng, selesai dibawa pulang dan bisa diolah datanya kayak gitu ya. Karena ketika kita door to door ya kendalanya banyak kayak gitu ya, waktunya lama, butuh butuh energi yang juga tidak sedikit dan sebagainya. Belum lagi kalau ditemui susah, itu ada yang seperti itu ya. Makanya kita mencari responden atau mungkin populasi yang itu mudah ditemui, jumlahnya cukup, dan itu sesuai dengan tujuan riset kita, seperti itu ya. Oke, ini sudah. Kemudian yang berikutnya ini sudah ya. Oke, nah sekarang saya ingin menyampaikan tentang bagaimana menghitung sampel. Nah, ini sebenarnya eh, apa materi yang bisa dikatakan agak rumit sedikit, karena kita akan menghitung jumlah sampel seberapa banyak yang akan kita gunakan dalam riset skripsi atau mungkin yang lain sebagainya. Tapi secara umum ini ada 11 poin yang harus kita pahami teman-teman dalam menghitung sampel ya. Jadi yang pertama adalah tipe risetnya apa dulu. Ini yang paling pokok adalah kita harus tahu tipe risetnya apa. Punya riset kita, misalkan saya ingin riset dengan tipe deskriptif, ya deskriptifnya apa dulu, misalkan korelasi, atau mungkin hanya prediksi, atau mungkin apa, itu kita harus tahu dulu. Makanya peneliti itu ketika dia ingin mengambil sampel harus tahu dulu kira-kira
risetnya apa gitu ya. Apakah risetnya intervensi atau korelasi atau mungkin yang lain sebagainya. Nah, ini apa contoh kayak gitu. Karena riset itu dia berjenjang, dia punya level kayak gitu. Level yang paling low, paling rendah adalah deskriptif kayak gitu. Itu hanya kita menyebar kuesioner, kita mengambil data, kita olah, selesai. Itu tanpa kita membuat satu korelasi dengan beberapa variabel kayak gitu. Tapi kita korelasi itu atasnya deskriptif. Dia sudah mulai menghubungkan, mengkorelasikan antar beberapa variabel, satu atau lebih seperti itu. Ya. Sementara itu untuk yang ketiga, level yang paling tinggi adalah intervensi. Ini yang paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena dia akan mencoba untuk merubah apa variabel yang ada pada respondennya dengan intervensi, dengan edukasi, dengan obat-obatan dan sebagainya, tergantung dari risetnya. Itu makanya yang paling basic sekali adalah kita harus tahu dulu tipe risetnya apa. Apakah deskriptif atau literatur review atau korelasi atau intervensi. Karena masing-masing desain itu dia beda menghitung sampelnya gitu ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jenis sampling yang digunakan. Jadi kita harus tahu dulu kita menggunakan samplingnya apa ya gitu. Kalau snowball dengan purposive itu dia berbeda fungsinya ya. Jadi antara tipe sampling yang apa masing-masing tipe itu dia punya karakter sendiri-sendiri sehingga kita tidak bisa menggunakan apa riset korelasi dengan menggunakan sampling yang snowball itu agak susah dan susahnya adalah nanti butuh waktu yang lama dalam mengambil data. Tapi ketika kita risetnya korelasi, datanya sampling yang purposive ya akan lebih mudah kita mengambil data seperti itu. Nah, poin 3 sampai 11 ini diabaikan ketika teman-teman menggunakan total sampling. Ya, jadi poin 3 sampai 11 ya, alpha sampai min itu diabaikan ketika teman-teman menggunakan total sampling. Total sampling tidak perlu rumus, jadi kita tahu populasinya, oh 60, ya diambil semuanya aja, tanpa kita perlu pusing-pusing menghitung berapa sampel yang akan kita gunakan. Gitu. Karena kita pakai total, total itu kan semua, jadi semuanya diambil. Gitu. Nah, pertimbangan lain ketika peneliti dia menggunakan total adalah eh, aspek psikologis dari respondennya. Gitu. Misalkan populasinya hanya 50, sementara kita pakai 40, itu kan ada 10 orang yang mungkin tidak kita libatkan. Nah, yang 10 itu seringkali bertanya-tanya, kok aku nggak dilibatkan, kenapa? Gitu. Jadi, kadang menimbulkan sesuatu yang nggak bagus antara peneliti dengan responden atau populasinya. Sehingga antisipasinya adalah ketika populasi kita 60-50 ya diambil semua aja. Apalagi kalau riset kita hanya menggunakan kuesioner itu lebih low budget, jadi lebih ringan dari aspek apa namanya biayanya kayak gitu. Kecuali teman-teman memang menggunakan pemeriksaan lab yang itu mahal, ya misalkan HbA1c itu kan mahal, sehingga kita memang butuh menjelaskan kepada sampel yang tidak diikutkan dalam riset kita. Tapi ketika kita hanya pakai apa kuesioner, pakai Google Form gitu ya, ya apa salahnya kita melibatkan 10 orang yang tidak yang tadi ya. Jadi kita ambil semuanya dan bisa kita libatkan dalam penelitian seperti itu. Nah, ini apa? Ketika teman-teman menggunakan total sampling berarti kita mengabaikan poin yang ketiga sampai yang ke-11 kayak gitu. Tapi ketika populasinya adalah banyak lebih dari 100 dan mungkin diambil semua, kita perlu untuk menghitung samplingnya kayak gitu ya. Menghitung sampel nggak susah ya. Yang susah adalah ketika kita apa namanya berkomunikasi kepada populasi itu yang nggak susah. Tapi ketika teman-teman sudah dapat populasinya, tinggal nanti dihitung aja kira-kira kebutuhannya berapa puluh seperti itu. Jadi sudah ada rumusnya, sudah ada aplikasinya, tinggal kita memasukkan data yang kita butuhkan. Nanti biar aplikasi yang menghitung, kita tinggal mencatat seperti itu. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya ya. Baik, untuk yang nomor 3 sampai 11, saya jelaskan di sini ya. Oke. Jadi tadi yang saya sampaikan, jadi ada tiga tipe riset, teman-teman. Ada observasi, ada korelasi, ada intervensi. Ini level-levelnya gitu ya. Observasi dia hanya mengamati dari variabelnya. Dia tidak sama sekali nggak memberikan perlakuan atau intervensi. Sementara itu untuk yang korelasi, dia mengkorelasikan, dia menghubungkan gitu ya. Bisa hanya dua variabel, bisa tiga, bisa lebih. Intinya dia ada proses mengkorelasikan antara dua variabel. Sementara itu yang kedua intervensi, ini adalah memberikan satu perlakuan. Nah, perlakuan itu bentuknya macam-macam. Ada edukasi, ada apa dengan video, bisa dengan apa pemberian terapi-terapi herbal atau mungkin yang sebagainya. Tergantung dari apa namanya desain atau topik risetnya. Jadi
Ini jenjangnya. Dan masing-masing level ini tingkat apa kesulitannya dia beda-beda. Deskripsi observasi yang paling mudah, paling gampang karena hanya model kuesioner disebar, selesai, dikumpulkan, gitu ya. Tapi kalau yang korelasi, kita butuh waktu untuk mengkorelasikan dari beberapa variabel yang sudah ada, gitu. Intervensi sedikit lebih rumit. Kenapa? Karena kita butuh waktu yang banyak untuk mengambil data di populasi, ya, gitu. Jadi misalkan kita menggunakan 2 grup, kemudian nanti kita apa namanya mengintervensi, kemudian kita mengamati, itu kan juga butuh waktu yang cukup lama dan kadang butuh beberapa kali untuk pengambilan data, gitu ya. Dan teman-teman boleh mengambil intervensi ketika sudah benar-benar clear dari topik dan variabelnya, kayak gitu. Dan dosis dan durasi intervensinya. Jadi masing-masing riset itu dia ada level-levelnya. Level yang paling mudah, ada level yang paling susah, seperti itu. Nah, nanti tergantung dari pembimbingnya, kira-kira mereka di mana passionnya, kayak gitu. Karena nanti akan menentukan ya, desain risetnya, topiknya apa, itu akan menentukan. Nah, baik, ini beberapa contoh riset yang dia sifatnya hanya deskriptif saja. Jadi gambaran klinis penderita penyakit gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di RSUP dan seterusnya. Jadi ini risetnya hanya deskriptif. Jadi hanya gambaran saja. Dia ingin melihat gambaran klinis. Jadi kira-kira pasien dengan gagal ginjal itu dia seperti apa sih kondisi klinisnya, gitu. Apakah dia mengalami anemia atau mungkin yang lain, itu jadi sudah disampaikan di situ. Dia hanya menggambarkan dan tidak membuat satu korelasi, dia tidak menyambungkan, tidak membuat satu menganalisis dari korelasi antar variabel. Dia hanya melihat gambaran saja. Jadi risetnya kurang lebih apa namanya, dia datang ke lokasi, kemudian mungkin memberikan kuesioner kepada respondennya mengisi, dikembalikan kuesionernya, kemudian diisi di Excel atau di SPSS, diolah jadi, ya, gitu. Itu gambaran, ya. Atau mungkin penelitinya dia mengamati langsung, gitu. Misalkan saya ingin riset di bangsal penyakit ginjal, gitu ya. Saya datang ke bangsal, saya pakai kuesioner, saya amati satu persatu dari pasien di situ, gitu. Jadi pasien A saya amati apa, pasien B, dan sampai dengan jumlah yang ditentukan. Jadi ini riset yang sifatnya gambaran klinis, jadi tidak membuat satu korelasi, tidak membuat intervensi, nggak ada perlakuan, nggak ada edukasi, jadi cuma ngamati aja, ngamati, mendata, merekap, kemudian memasukkan data di SPSS atau di Excel, diolah, jadi selesai, gitu ya. Nah, tapi lain lagi misalkan dengan ini, jadi studi korelasi antara lingkar perut dengan kadar gula dalam darah. Ini beda, jadi ini level yang kedua, jadi mengkorelasi. Nah, peneliti ini dia mengkorelasikan antara lingkar perut dengan kadar gula darah. Jadi apakah seorang itu ketika dia lingkar perutnya semakin besar itu akan meningkatkan gula darahnya, atau mungkin tidak, itu nanti akan dijawab di penelitian ini, seperti itu. Jadi dia korelasi. Nah, korelasi dia nanti akan menggunakan 2 instrumen, ya. Instrumen pertama dia ingin mengukur lingkar perut, mungkin dengan meteran, itu sudah simple, jadi menggunakan meteran, kemudian diukur lingkar perutnya, ukuran sentimeter atau mungkin inci, kayak gitu. Kemudian dengan pemeriksaan gula darah, kayak gitu ya. Nah, eh, tipe ini boleh menggunakan kuota sampling ketika mungkin kita hanya mengambil sampel 40. Jadi boleh seperti itu. Nah, ketika kita pakai kuota sampling, kita tidak perlu menggunakan rumus karena kita sudah menentukan, oh, saya hanya adanya apa namanya, alat cek labnya hanya 40 ready-nya, sehingga saya pakai 40 aja, gitu. Itu tidak masalah. Sehingga peneliti punya punya pertimbangan sendiri ketika dia ingin mengambil sampel dalam sebuah penelitian. Jadi tidak harus riset korelasi itu tidak harus selalu 40, tidak harus selalu 30. Jadi kita melihat kondisi yang ada di lapangan. Apakah memungkinkan diambil semua populasinya atau sebagian saja. Nah, ini risetnya adalah studi korelasi antara lingkar perut dengan kadar gula darah. Kira-kira ada nggak sih korelasi, ada nggak sih hubungan antara lingkar perut dengan kadar gula darah? Jadi pertanyaan penelitiannya, apakah seorang yang di lingkar perutnya itu besar itu adalah berkorelasi dengan kadar gula darah atau akan meningkatkan atau mungkin tidak ada sama sekali. Nah, ini dijawab di penelitian ini, seperti itu ya. Oke. Yang ketiga adalah intervensi. Jadi ini ada judul menarik, jadi pengaruh terapi tertawa terhadap skor stres pada mahasiswa tingkat akhir di program studi dan seterusnya. Jadi mereka melihat, jadi apakah terapi tertawa itu bisa menurunkan skor stres pada mahasiswa tingkat akhir. Nah, ini yang diteliti di penelitian ini, kayak gitu. Makanya
tipe intervensi itu tidak selalu dalam bentuk kita memberikan edukasi, tapi boleh diterapi dengan terapi-terapi tertentu yang itu mudah mudah bagi peneliti dan mudah diaplikasikan oleh si responden kita kayak gitu ya. Jadi riset itu ya melihat kita mempertimbangkan berbagai faktor ketika kita ingin memberikan intervensi kepada responden. Jadi kita melihat kemudahannya, kemudian resikonya ada enggak dan sebagainya gitu ya. Nah, terapi tertawa kan dia tidak atau mungkin minim resiko gitu ya. Jadi minim efek samping. Karena biasanya responden itu ketika dia ingin dijadikan sampel dalam riset, dia sering tanya, kira-kira ini efek sampingnya ada enggak? Apalagi riset-riset yang dia menggunakan obat-obatan atau mungkin terapi-terapi yang dia digunakan di badan, ya, di tubuh gitu ya. Kadang dia tanya, ini ada nggak efek sampingnya kayak gitu. Nah, biasanya itu akan ditanya ketika teman-teman nanti mengambil riset intervensi atau pengaruh terapi apa terhadap apa. Biasanya akan ditanya, ada nggak sih efek sampingnya kayak gitu. Tapi ketika intervensinya hanya sebatas terapi tertawa, yaitu mungkin tidak ada efeknya atau mungkin ada tapi tidak begitu banyak efek samping dari terapi tertawa seperti itu. Nah, ini responden ini atau peneliti ini dia menggunakan eh, apa modul ya, atau mungkin SOP terapi tertawa itu akan diberikan dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk video yang lucu atau mungkin yang lain sebagainya? Karena orang tuh tertawa ketika dia melihat objek tertentu yang lucu kan gitu. Jadi nggak mungkin sampel diminta tertawa tanpa adanya satu stimulasi dari peneliti. Nah ini yang perlu dipertimbangkan. Kira-kira terapi tertawa itu dia akan di apa namanya akan diberikan dalam bentuk bentuk terapi stimulanya kayak gimana kayak gitu. Jadi apakah dengan video yang lucu atau mungkin yang lain itu kan juga menjadi pertimbangan. Yang kedua adalah dia menggunakan pengukuran stres kayak gitu. Jadi menggunakan kuesioner dan dia isinya adalah untuk apa namanya mengukur stresor mahasiswa ketika dia sudah di level terakhir kayak gitu. Nah, karena berbeda. Jadi mahasiswa level tingkat yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu dia semakin berbeda skor stresornya atau berbeda stresornya ya. Yang pertama mungkin tidak begitu banyak stresornya, tapi ketika semakin eh, bertambah tingkat kuliahnya biasanya akan apa bertambah stresornya ya skripsi ya tugas akhir ya macam-macam yang praktek itu kan juga hal-hal yang apa terkadang perlu untuk diobservasi seperti itu sehingga apa terapi ini bisa menjadi solusi ya gitu. Jadi ketika dia semakin tinggi stresnya, mungkin bisa dicoba dengan terapi yang tertawa. Atau mungkin terapi senyum juga boleh. Tentunya kita harus membuat dulu SOP-nya seperti apa. Jadi biar sampel kita tuh bisa senyum tuh dengan apa gitu ya, dengan melihat tayangan atau membaca, atau kan dia bisa menstimulasi biar pasien itu dia tersenyum seperti itu. Nah, ini contoh. Jadi ada 3 level riset ya. Jadi ada yang deskripsi, ada yang korelasi, ada yang dia intervensi kayak gitu. Nah, total sampling. Jadi tidak menggunakan rumus dalam menentukan sampel karena semua populasi dia diambil. Nah, ini yang terpenting teman-teman ya. Yang kedua, peneliti memiliki SDM yang cukup ketika ingin mengambil total sampling. Tapi kalau hanya 30-40 ya saya kira apa tidak begitu banyak sehingga ketika teman-teman hanya punya 3 atau 4 orang tim ya sudah cukup. Tapi ketika total samplingnya ada 80 ya memang butuh tim yang cukup banyak untuk pengambilan data ya. Yang ketiga, metode yang simple untuk mengambil sampel. Jadi, ketika kita tidak mau pusing hitung sampel, ya diambil semua aja, itu lebih mudah. Ya, gitu. Kemudian yang keempat adalah membutuhkan jumlah atau instrumen yang banyak. Benar, karena memang ketika teman-teman mengambil semua sampel, ketika sampelnya itu 30 sama 40, itu kan dia berbeda jumlah, sehingga kita butuh kadang mengcopy apa kuesioner atau mungkin instrumennya lebih lebih banyak dari yang sebelumnya. Jadi ini hal yang saya kira teknis dan tidak perlu dibikin pusing karena mungkin hanya 30-40 sampel saja ketika diambil total samplingnya. Karena ketika populasinya 1.000 ya tidak mungkin diambil semuanya. Karena biasanya akan diambil sebagian, kadang peneliti dia mengambil sekian puluh atau sekian ratus karena memang kebutuhan risetnya juga seperti itu tidak diambil secara total sampling ya gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga teman-teman ya. Nah, dalam sampel itu yang aspek yang ketiga yang dipertimbangkan adalah dari aspek alfa. Nah, alfa itu adalah taraf signifikansi atau error tipe 1. Nah, logonya yang ada yang di PowerPoint saya. Jadi, definisi secara umumnya adalah besarnya peluang salah dalam menolak hipotesis nol penelitian.
Nah, hipotesis itu ada dua, ada yang nol, ada alternatif ya gitu. Nah, alfa ini dia punya tiga skor atau tiga angka, tiga konstanta ya, 0,01, 0,05, dan 0,10. Ya, kalau dipersenkan ya 1%, 5%, dan 10% itu alfa. Nah, alfa ini dia dibutuhkan dalam hampir semua atau mungkin sebagian penghitungan sampel. Ada sebagian rumus yang dia menggunakan alfa, ada yang dia tidak menggunakan alfa. Ya, tapi ini saya ambil secara umum bahwa alfa itu adalah besarnya peluang salah dalam menolak hipotesis nol penelitian. Ya, gitu. Nah, dalam riset itu, alfa yang banyak digunakan adalah 0,05. Itu yang paling banyak digunakan. Itu yang standar. Jadi yang banyak digunakan di banyak riset. Nah, sebagian peneliti dia menggunakan 0,01. Kenapa? Karena dia ingin melihat bahwa risetnya itu dia akurasinya dia tinggi. Ini banyak digunakan pada riset-riset yang dia menggunakan uji coba obat-obatan yang baru. Jadi dia menggunakan akurasi yang tinggi. Tapi kalau risetnya hanya korelasi, ya, hanya menggunakan edukasi ya cukup dengan 0,05 seperti itu. Nah, obat-obat baru itu dia nggak boleh banyak salahnya, kayak gitu. Jadi misalkan contohnya misalkan menggunakan obat-obatan yang terbaru yang belum pernah dipakai manusia, itu peneliti dia menggunakan alfanya dia yang paling kecil, kayak gitu. Kenapa? Karena dia ingin melihat atau dia ingin mengamati bahwa error dalam pengukurannya hanya satu saja. Jadi kesalahannya hanya satu saja, satu sekali saja kayak gitu. Jadi tidak boleh terlalu sering error kayak gitu. Ya, makanya dia menggunakan 0,01. Nah, sementara itu untuk riset yang dia eh, apa yang standar yang biasa digunakan 0,05 gitu, 0,05 dan 0,10 gitu ya. Nah, alpha itu dia berbeda dengan p-value. Jadi ada alpha, ada p-value. Alpha itu tidak bisa dihitung karena dia dia sudah ada konstantanya. Jadi ada tiga opsi saja, 0,01, 0,05, dan 0,10 kayak gitu. Tapi p-value itu adalah hasil hitungnya. Jadi p-value adalah skor hasil uji statistik yang digunakan untuk menolak atau menerima itu. Itu p-value. Jadi beda. Jadi alpha dia berbeda dengan p-value. Alpha itu hanya tiga konstanta, tiga angka saja, 0,01, 0,05, dan 0,10 ya. Tapi p-value itu dia lebih luas ukurannya kayak gitu. Jadi misalkan sebuah riset dia menggunakan alfanya 0,05, tapi p-value-nya dia menggunakan hasilnya adalah 0,60, berarti kan dia lebih alfa lebih besar daripada p-value-nya sehingga dia bisa menolak atau mungkin menerima hipotesis O-nya atau hipotesis null-nya. Tergantung dari risetnya seperti apa. Jadi ini basic bahwa alfa itu dia adalah satu besaran ya, besaran peluang salah dalam menolak hipotesis nol penelitian. Skornya ada tiga, 0,01, 0,05, dan 0,10. Yang banyak digunakan adalah yang 0,05, yang dia standar. Untuk skripsi ya dia banyak yang pakai 0,05 ya. Nah, alfa ini digunakan atau hanya digunakan pada riset yang menggunakan manusia sampelnya. Tapi kalau teman-teman memilih literatur review, yaitu tidak pakai alfa, jadi nggak ada ya. Jadi alfa tidak digunakan pada riset yang dia literatur review seperti itu. Kemudian yang kedua adalah beta. Tadi ada alfa, ada beta. Kalau alfa dia error tipe 1, kalau beta error tipe 2, seperti itu. Nah, sebagian rumus, sebagian formula menghitung sampel dia menggunakan beta, skor beta. Nah, skor beta ini adalah besarnya peluang salah dalam menerima hipotesis nol penelitian. Jadi, besarnya peluang salah dalam menerima hipotesis penelitian. Jadi, ini berbeda dengan yang alfa tadi. Nah, beta ini dia skornya hanya 0,20, hanya satu opsi saja ya. Nah, sementara itu untuk apa namanya menolak atau mungkin menerima hipotesis nol itu dia hanya menggunakan alfa, tidak menggunakan beta, kayak gitu ya. Karena ketika menggunakan beta ini nggak fair artinya kenapa? Karena dia hanya menggunakan satu opsi saja. Kayak gitu. Sementara kalau alfa dia ada beberapa opsi, misalkan 0,01 atau 0,05 atau mungkin 0,10 seperti itu ya. Jadi banyak peneliti atau mungkin sudah disepakati bahwa ketika ingin menguji hipotesis itu hanya menggunakan alfa, tidak menggunakan beta seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah power. Jadi power itu adalah kekuatan atau probabilitas dalam menolak hipotesis nol penelitian.
Nah, power itu digunakan biasanya pada riset-riset yang dia intervensi atau mungkin pengaruh apa dengan apa, itu biasanya digunakan. Tapi kalau risetnya hanya deskriptif, risetnya itu dia hanya korelasi, itu jarang yang menggunakan power dalam menghitung sampel. Ya. Nah, power itu ada dua opsi, ada dua konstanta, 0,80 dan 0,95. Nah, biasanya defaultnya adalah 0,80. Itu yang jadi patokan dalam power analysis. Jadi dia apa? Angka yang digunakan adalah 0,80 saja gitu. Nah, yang ketiga adalah power ditentukan oleh alpha sampel dan effect size dan sebagainya. Jadi ini apa namanya di antara patokan yang sering digunakan. Tapi ketika teman-teman ingin menghitung sampel riset pada riset intervensi, itu banyak yang menggunakan power kayak gitu. Powernya mau 80 atau 95%, tergantung dari kebutuhan apa namanya risetnya. Nah, berbeda power, nanti berbeda jumlah sampelnya. Nanti kita akan praktekkan dengan aplikasi. Jadi powernya beda, nanti jumlah sampelnya akan berbeda. Dan nanti kita akan melihat berapa hasilnya ya. Oke. Yang keempat adalah ada istilah yang namanya clinical significant dengan statistical significant. Nah, ini istilah di mana ketika hasil statistik yang kita hitung dengan teori itu dia berbeda hasilnya. Jadi misalkan di teori itu misalkan ada pengaruh edukasi dengan perubahan perilaku pada pasien dengan hipertensi. Teorinya bilang seperti itu. Tapi ketika kita riset dengan riset dengan edukasi perilaku itu kok tidak ada perubahan perilaku. Padahal di teorinya itu bilang ada perubahan perilaku. Nah, ini yang kadang menjadi satu kebingungan bagi sebagian peneliti. Jadi teorinya bilang iya, tapi hasil risetnya itu bilang tidak. Itu kan sesuatu yang membingungkan, gitu ya. Nah, contoh misalkan eh, sebuah skripsi misalkan hubungan antara A dengan B, di teorinya A dengan B itu dia ada korelasi, tapi ketika dicek di skripsi atau diteliti ulang itu kok tidak ada korelasi sama sekali. Nah, ini ya seringkali jadi kebingungan sebagian peneliti. Jadi peneliti dia apa namanya blank ketika dia membahas riset sementara kok tidak ada korelasi sama sekali, ya, gitu ya. Tapi justru malah ini hal yang menarik untuk dibahas, ya, gitu. Nah, pengalaman saya dulu ketika skripsi itu saya mengkorelasi antara A dengan B itu malah nggak ada hubungan sama sekali. Jadi apa tingkat pengetahuan dengan angka kejadian anemia itu malah nggak ada hubungan sama sekali. Jadi hasil skripsi saya tidak ada korelasi antara A dengan B. Ya itu dibahas apa adanya. Jadi ya memang nggak ada hubungan. Jadi dibahas sesuai dengan hasil risetnya ya. Karena kalau diutak-atik sehingga jadi ada korelasi ya itu malah jadi nggak fair ya. Karena riset itu aspek aspek etik dari riset adalah kita menyampaikan apa adanya. Hasilnya negatif ya negatif, tidak perlu kita ubah menjadi positif kayak gitu. Nah, sebagian mahasiswa itu mereka khawatir ketika riset korelasi hasilnya hasilnya negatif, kemudian dia khawatirnya apa? Khawatirnya nanti jangan-jangan nggak diluluskan sama pembimbingnya. Tapi ya nggak sejauh itu sebenarnya, nggak sejauh itu sehingga ketika pembimbing yang mereka melihat mahasiswanya kok riset skripsi kemudian dia pakai korelasi sementara tidak ada korelasi ya biasanya kan ditanya kok bisa negatif karena aspek apa. Nah, itu yang akan dibahas di bagian diskusi seperti itu. Karena riset itu ketika dia hasilnya positif ya akan menjadi hal yang biasa. Tapi ketika negatif malah itu menjadi hal yang luar biasa sehingga memang butuh butuh dibahas, butuh diteliti, butuh dicari sebabnya kok bisa dia apa namanya tidak signifikan hasilnya, tidak ada korelasi atau nggak ada pengaruh sama sekali. Nah, ini yang jadi tantangan bagi mahasiswa ketika dia menguji statistik dan hasilnya adalah tidak ada korelasi atau tidak ada pengaruh, gitu ya. Nah, sehingga teman-teman di sini yang nanti risetnya adalah korelasi atau mungkin risetnya adalah apa intervensi, ya tidak usah khawatir kalau memang hasil risetnya adalah nggak ada korelasi, nggak ada pengaruh. Jadi nggak usah terlalu jauh berpikirnya. Nanti akan diarahkan pembimbing kira-kira nanti akan seperti apa pembahasannya, gitu ya. Oke. Nah, ini riset yang saya alami sendiri. Jadi saya pernah penelitian di daerah Muntilan, di daerah Pahat Batu Muntilan. Jadi saya ingin mengamati pengaruh atau durasi merokok ya terhadap HbA1c dan tanda gejala neuropati pada pasien yang pada populasi Pahat Batu di mana di Muntilan kayak gitu ya. Nah, hasilnya tidak signifikan ya, gitu. Nggak signifikan. Ternyata di teori bilang signifikan. Jadi di teori itu mengatakan kalau orang yang merokok itu akan mempengaruhi HbA1c dan mempengaruhi
neuropati pada kaki gitu ya. Tapi riset saya bilang tidak signifikan, nggak ada pengaruh apa-apa gitu. Jadi antara mereka merokok tiap hari smoking, kemudian dicek HbA1c juga hasilnya juga nggak ada pengaruh sama sekali gitu ya. Dan neuropatinya juga ketika saya cek menggunakan monofilamen juga nggak ngaruh sama sekali. Artinya ketika saya uji statistik itu ya nggak berpengaruh sama sekali. Jadi di populasi batu di Muntilan itu kan mereka hampir semuanya merokok ya. Itu merokok tidak berpengaruh terhadap HbA1c, nggak ngaruh terhadap neuropati. Jadi nggak ngaruh sama sekali. Padahal di teorinya bilang ada pengaruhnya. Nah, ini kan satu hal yang kadang kontradiksi. Nah, gitu. Jadi apa teorinya bilang oh ini ada korelasi, ada hubungan, ada pengaruh. Tapi ketika pada prakteknya di populasi tertentu dia nggak ada sama sekali pengaruhnya. Nah, ini yang perlu dibahas. Sehingga kemarin kita bahas ini dan ya banyak faktor ya gitu dan sebagainya. Nah, ini yang kedua skripsi saya dulu. Jadi saya pernah ngarap skripsi, cukup dua variabel aja, tingkat pengetahuan dan juga anemia itu ya nggak signifikan hasilnya. Tapi nyatanya ya bisa lulus ya gitu. Jadi nggak ada pengaruh lulus dan tidaknya ketika sebuah penelitian hasilnya negatif itu nggak ada pengaruh sama sekali. Sehingga teman-teman nanti ketika penelitian kemudian skripsi ya kemudian ambil judul yang intervensi atau mungkin yang korelasi ketika hasilnya adalah tidak signifikan ya nggak usah terlalu khawatir karena memang ya seperti itu populasinya. Kadang topiknya variabelnya sama tapi beda populasi kadang hasilnya beda kayak gitu. Jadi mungkin antara SMA 1 SMA yang lain itu barangkali berbeda hasilnya ya. Jadi masing-masing populasi dia punya keunikan sendiri sehingga ketika kita meneliti di sana kemudian dengan variabel yang sama kayak gitu ya hasilnya belum tentu sama. Kadang ada yang positif, ada yang negatif, ada korelasi, ada yang tidak ada korelasi. Sehingga itu bukan hal yang masalah sama sekali. Bahkan justru ini menjadi keunikan sendiri ketika kita riset kemudian tidak ada korelasi atau tidak ada apa namanya pengaruhnya itu malah menjadi keunikan sendiri gitu ya. Nah ini berlaku pada riset-riset yang teman-teman ambil di korelasi atau intervensi. Tapi ketika literatur review maka tidak ada istilah signifikan atau tidak signifikan karena review hanya dia mengumpulkan artikel kemudian meringkas jadi artikel selesai jadi nggak ada uji statistik itu nggak ada ya. Ada. Kecuali meta analisis itu ada cuman untuk skripsi saya tidak sarankan karena susah ya untuk meta analisis. Oke, yang berikutnya adalah ada istilah yang namanya one tail, two tail. Jadi ketika teman-teman nanti menguji statistik, itu ada istilah yang sering disebut sebagai one tail atau two tail atau satu arah dua arah gitu. Gitu. Jadi ketika one tail adalah adanya hubungan antara dua arah, ya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain sebagainya. Yang two tail adalah hubungan antara dua arah. Tapi kalau yang one ada satu, lalu yang ada dua gitu. Jadi korelasinya ada dua arah antara variabel yang independen dengan yang variabel dependen. Nah, gitu. Nah, caranya bagaimana mengetahui ya biasanya menggunakan metode review. Ya, gitu. Tapi ini satu hal yang sedikit susah bisa dikatakan karena ketika kita menghitung sampel itu rata-rata banyak yang menggunakan yang one tail, jadi satu korelasi saja. Itu ketika di rumusnya diminta untuk memilih antara one tail atau two tail. Dan biasanya itu tidak begitu banyak selisih sampelnya ketika menggunakan satu atau dua, nggak begitu banyak selisih. Tapi tetap beda ya, beda jumlah sampel ketika kita menggunakan yang one tail atau yang two tail kayak gitu. Cuman tidak semua rumus sampel itu menggunakan atau meminta memasukkan yang one tail atau two tail seperti itu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah yang sering disebut sebagai effect size ya, atau yang dikenal dengan Cohen's effect size ya. Nah, ini digunakan pada riset-riset yang dia intervensi atau judulnya pengaruh hubungan dan sebagainya. Nah, efek size itu dia ada 4 tipe, ada 4 angka, ada small, ada medium, ada besar, dan ada XL ya, ada XL, ada besar, ada XL ya, gitu. Nah, untuk yang small adalah 0,20, ya 0,50 yang medium, yang ukuran besar adalah 0,8 dan yang XL adalah yang 1,4. Nah, semakin besar efek size-nya, maka akan menentukan jumlah sampel yang ada di sebuah penelitian. Jadi nanti teman-teman bisa melihat mengambil yang medium. Jadi medium adalah
skor defaultnya, sehingga ini yang banyak digunakan di penelitian-penelitian yang intervensi. Kemudian yang berikutnya adalah correlation coefficient. Ini banyak digunakan atau sering digunakan pada penghitungan sampel korelasi. Jadi ketika teman-teman pakai riset korelasi, nanti biasanya atau sering akan menggunakan konstanta ini. Nah, dalam penghitungan sampel korelasi itu sebagian formula, sebagian rumus mereka meminta yang namanya koefisien atau R koefisien gitu. Jadi ini ada levelnya, ada yang 1, ada yang 0,8 sampai 0,9 sampai dengan 0,1 sampai 0,2. Tidak semuanya diambil. Biasanya kita memilih mana yang relevan dengan kondisi populasi di sampel kita. Ketika nanti kita memilih yang sempurna, maka biasanya sampelnya akan semakin sedikit atau mungkin akan semakin banyak. Nanti akan kita coba cara menghitung. Ini ada correlation coefficient. Yang berikutnya adalah confidence interval. Jadi ini contoh atau mungkin ini konstanta yang nggak perlu kita pusingkan karena ini sudah settingan default dari penghitungan sampel. Biasanya pakai yang 90 atau 95 atau mungkin yang 99. Biasanya ini tidak begitu banyak berpengaruh terhadap satu penghitungan sampel ya. Nah, sekarang yang sering menjadi kebingungan adalah standar deviasi. Itu apa sih kayak gitu? Nah, ini adalah parameter yang digunakan untuk mengamati jauh dekatnya sebaran data dan memberikan gambaran tentang persebaran data terhadap rata-rata. Nah, secara simpel bisa dijelaskan kalau SD itu adalah eh, jarak ukur hasil ukur penghitungan gitu. Jadi jarak ukur setiap hasil penghitungan. Jadi misalkan ada 10 penghitungan atau 5 penghitungan saja. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Nah, SD itu adalah jaraknya. Jadi masing-masing angka itu dia berapa sih jaraknya? Apakah dia 10 atau berapa tuh? Nanti akan kelihatan. Nah, biasanya SD atau deviasi standar itu dia yang ukur adalah SPSS. Jadi sekarang banyak rumus atau banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk mengukur standar deviasi. Biasanya dia sudah otomatis terhitung, jadi kita nggak perlu ngitung secara manual lagi. Tapi secara konsep dasar, ini SD adalah rata-rata jarak nilai di antara semua skor hasil pengamatan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi riset saya kemarin pas S3 kemarin, ini saya menggunakan 4 variabel. Jadi ada variabel yang self management, ada yang family support, ada yang hemoglobin HbA1c, dan ada yang ukuran luka kayak gitu. Nah, SD biasanya dia akan otomatis terhitung, akan otomatis terhitung ya. Jadi misalkan ini contohnya pada kelompok yang kontrol itu, eh, yang bagian self management itu kan skornya ada paling minimal adalah 45, paling banyak adalah 78. Nah, jarak rata-rata hasil hitung itu adalah 9,31. Artinya antara pasien 1 dengan pasien 2 itu ketika diukur jarak hitungannya kurang lebih skornya 9,1. Nah, masing-masing variabel itu dia berbeda-beda standar deviasinya, tergantung satuannya apa dan skornya, skor dari hasil hitungnya seberapa banyak. Nah, semoga tidak bingung ya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan ada 3 pengukuran dan jarak antara 1, 2, dan 3 itu adalah 9,31. Itu contoh yang paling gampang itu. Nah, karena saya menggunakan sampelnya adalah 20 sekian, berarti jarak pengukuran di masing-masing orang itu adalah rata-ratanya adalah 9,31 untuk self management. Seperti itu. Ya. Nah, dan sebagainya sampai dengan yang wound size-nya, ukurannya milimeter perseginya gitu. Jadi rata-rata ukuran luka pada pasien-pasien atau responden di saya adalah 21 milimeter persegi atau mungkin jarak hasil ukurnya seperti itu. Jadi ya begitu. Ini standar deviasi. Gitu. Oke. Yang berikutnya adalah mean score atau nilai rata-rata. Ini yang juga kadang diminta ketika kita menghitung sampelnya. Ya memang ada banyak parameter yang diminta ketika kita menghitung sampel. Makanya tadi saya sampaikan di awal, ketika teman-teman menggunakan total sampling, berarti nanti konsekuensinya ada tidak akan menggunakan alpha, nggak akan menggunakan macam-macam gitu ya. Jadi ketika tidak menggunakan total sampling, berarti nanti akan menghitung sampelnya berapa banyak kayak gitu. Nah, mean score adalah parameter yang digunakan untuk menilai skor rata-rata
dalam sebuah hasil apa namanya pengamatan atau observasi atau pengambilan data gitu ya. Dan biasanya min itu dia berasal dari variabel independen atau variabel dependen dan sebagian data demografi. Jadi ini sudah otomatis dihitung oleh SPSS ketika teman-teman ingin mengetahui nilai min-nya. Jadi kita nggak perlu manual pakai kalkulator, itu nggak perlu karena ketika kita sudah input data di SPSS, nanti mereka otomatis akan menghitungkan nilai min-nya. Min-nya berapa, modusnya berapa, dan sebagainya. Itu akan dihitung secara otomatis. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing menghitung nilai min-nya. Ya. Nah, nilai min itu yang saya maksud itu ada di tulisan yang M, teman-teman ya. Dan M itu adalah nilai min-nya, nilai rata-ratanya. Kalau S itu adalah jaraknya, jarak masing-masing hasil hitungnya. Tapi nilai min ada nilai rata-rata. Jadi misalkan saya menggunakan sampelnya ada 25 orang gitu ya. Dan masing-masing orang di 25 ini hasilnya ada sekian-sekian-sekian. Itu saya jumlah semua, kemudian saya bagi 25. Itu nilai min-nya, rata-ratanya. Tapi SD ada jaraknya. Jarak hitung antara pasien 1 ke 2, 23 sampai dengan 24 ke 25 itu adalah standar deviasinya. Jaraknya kira-kira 9,31, sementara min-nya adalah 63,77. Nah, nanti jumlah min akan tergantung dari jumlah variabel teman-teman semua. Misalkan ada dua, berarti nanti akan ada dua nilai min dalam apa namanya pengukuran SPSS-nya dan sebagainya. Semakin banyak variabelnya, maka semakin banyak standar deviasinya, semakin banyak nilai min-nya, dan semakin banyak yang diamati. Ya, makanya saran saya ketika skripsi itu ya diambil ya 3 variabel atau 4 variabel sudah cukup, nggak usah terlalu banyak ya. Jadi kenapa? Karena biar tidak banyak yang diamati ya gitu. Karena ketika semakin banyak diamati, nanti biasanya akan membingungkan peneliti ya gitu biasanya. Sehingga kalau mengamati ya 3 atau 4 sudah cukup, 3 sudah cukup saya kira, nggak usah terlalu banyak ya. Gitu. Kemudian aplikasi ini saya sampaikan ya. Oke. Baik, saya izin untuk meng-close ya teman-teman. Oke, saya close dulu. Oke. Sudah kelihatan belum ya untuk ini ya aplikasinya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, ini aplikasinya namanya adalah G-Star Power ya. G-Star Power ini salah satu alternatif ketika kita ingin menghitung sampel dalam penelitian. Kita nggak perlu kalkulator. Jadi kita perlu aplikasi ini. Nah, aplikasi ini eh, gratis, jadi boleh di-download di websitenya. Sudah saya cantumkan websitenya. Kemudian ini bisa menghitung jenis riset yang macam-macam ya. Ada yang pakai t-test, ada yang pakai ANOVA dan sebagainya. Tapi akan saya contohkan yang pakai t-test saja. Nah, t-test dia digunakan untuk mengamati, misalkan teman-teman ingin menggunakan riset intervensi ya. Ada 2 variabel, nanti yang diamati adalah nilai min-nya saja. Nilai min-nya saja, itu t-test. Nah, ketika kita sudah menentukan ujinya pakai t-test, kemudian kita ingin melihat berapa banyak sampelnya, itu kita bisa kliknya di test family ini. Kita pilih yang t-test ya. Karena kalau yang f-test di ANOVA dan sebagainya nggak cocok dengan tujuan riset kita. Lalu kita pakai yang t-test. Kemudian di ini ya statistik tesnya itu kita klik drop down, kemudian kita pilih yang difference to independent means, match pair dan sebagainya, atau mungkin yang two groups ya, gitu ya, kita pilih yang ini kita abaikan. Kemudian nah di sini ada poin-poin yang saya sampaikan tadi. Jadi ada parameternya, ada one tail, ada two tail ya yang saya sampaikan. Ini nanti kita cek satu-satu kira-kira jumlahnya ngaruh tidak di sampelnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah di effect size-nya ini standarnya adalah medium, jadi 0,5. Kita coba pilih yang 0,5 dulu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini skor alpha 0,05 ya, kita coba yang 0,5. Kemudian powernya ini defaultnya di aplikasi ini 0,95, tapi boleh kita ganti menjadi 80. Nanti kita akan amati ada nggak sih apa, perubahan atau mungkin jumlah sampelnya kira-kira seberapa banyak kayak gitu. Nah, untuk yang t-test ini kurang lebih hanya ini yang dibutuhkan. Nah, ini rasionya adalah perbandingan antara kelompok 1, kelompok 2, ini bisa diisikan satu saja, kemudian kita klik calculate kayak gitu, teman-teman. Nah,
Nah, sampel yang dibutuhkan ya adalah sekitar 102 sampel. Ketika kita menggunakan tailnya 1, FSS-nya 5, pakai apa namanya, alfanya 5 ya, atau powernya FSS-nya 5, kemudian powernya 80, ini pakai sebenarnya 102 seperti itu. Nah, ketika saya ganti 95 pada powernya, misalkan saya klik calculate lagi, dia sudah tambah banyak, sehingga dia berbeda. Ya. Nah, kita coba menggunakan FXS-nya yang berbeda ya. Misalkan kita pakai yang 1 misalkan. Nah, dia akan semakin banyak dan sebagainya ya. Jadi dia bisa apa namanya, menentukan jumlah sampel sesuai dengan tujuan riset kita kayak gitu. Misalkan ini saya ganti menjadi 8, misalkan 70 dan sebagainya. Nah, ini 70 dibagi 2, grup 1 35, grup 2 dia 35. Sama-sama 35. Jadi ada 70 sampel yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, ini baru yang dites. Nah, ini ketika teman-teman pakai ANOVA atau yang lain nanti akan beda hitungannya lagi. Jadi ini yang paling aplikasi yang banyak digunakan ya, banyak digunakan dan mereka apa mendeskripsikannya nanti seperti ini ketika menggunakan apa namanya pakai aplikasi G-Star Cover. Saya izin close dulu. Oke, saya kembali ke PowerPoint tadi. Oke. Nah, ini saya kemarin pas disertasi saya menggunakan G-Star Power sehingga nanti ketika teman-teman akan menggunakan G-Star Power berarti menggunakan deskripsinya seperti ini. Jadi sampel ini dihitung menggunakan G-Star Power, input parameternya adalah level signifikansinya ada 0,5, powernya 80, grupnya ada 2, penghitungannya sekian-sekian-sekian, nanti jumlahnya sampelnya ketemu sekian, kemudian dan sebagainya. Jadi dijelaskan menggunakan kalimat itu boleh-boleh saja, tanpa harus menampilkan rumus atau formulanya. Tapi ketika sebagian pembimbing meminta untuk menampilkan formulanya, ya tidak masalah. Ya, jadi tampilkan formulanya, kemudian bisa disampaikan gitu. Ini ketika kita menggunakan G-Star Power. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi lain, ini saya punya aplikasi lain, saya izin untuk menampilkan lagi. Oke. Oke. Jadi ini ada aplikasi penghitung sampel ketika risetnya adalah atau mungkin riset deskriptif ya. Jadi ini ada confidence levelnya, kita bisa milih seberapa persen kayak gitu. Kita taruhlah 95%. Kita tahu jumlah populasinya, misalnya populasinya ada hanya 100 gitu, kita pakai margin error-nya atau alfanya 5%. Nanti sampelnya kurang lebih 80 kayak gitu. Kalau 1000 dia berbeda dan sebagainya. Dia bisa otomatis menghitung. Ini ketika teman-teman risetnya di deskriptif ya, tahu jumlah populasinya berapa ratus kayak gitu, dan kita tidak akan ambil semuanya, ya bisa pakai aplikasi ini seperti itu. Ya. Nah, nanti bagaimana mencantumkannya deskripsi adalah tadi ya dijelaskan. Jadi misalkan saya menggunakan apa level ini 90% populasinya adalah 100, marginnya adalah 5%, kemudian sampelnya adalah 80. Kemudian nanti linknya ini yang kuatik ini bisa dilampirkan di skripsinya seperti itu ya. Saya izin close lagi. Maaf saya bolak-balik ke sini ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini. Jadi ini skripsi tahun 2018 atau 17 yang dia menggunakan apa namanya rumusnya menggunakan aplikasi ya, gitu. Jadi dia menggunakan aplikasi, ini ada linknya, kemudian dia masukkan skornya sekian sekian sekian, kemudian dijelaskan jumlah sampelnya adalah sekian. Ada 40 lansia dan sebagainya. Ya, gitu ya. Saya tutup nanti, saya kembali ke aplikasi yang tadi. Baik, ini yang pertama risetnya adalah ketika deskriptif, tidak mengkorelasikan beberapa variabel. Nah, sekarang bagaimana ketika risetnya adalah korelasi? Bagaimana cara menghitungnya? Ini saya ada ini teman-teman, ada dua website yang bisa digunakan. Yang pertama adalah samplesize.net, yang kedua adalah sample size estimation. Jadi ini linknya saya cantumkan di PowerPoint nanti. Yang pertama adalah samplesize.net. Jadi ini untuk menghitung sampel korelasi.
ya korelasi. Meskipun di sini ada banyak sekali rumus ya, ada banyak rumus, tapi yang saya gunakan adalah yang korelasi. Nah, rumus korelasi itu di sini ada 3 parameter yang digunakan. Ya. Tadi saya sampaikan ada alpha, ini ada two tail atau one tail, tapi di sini defaultnya pakai yang two tail. Ya. Ada beta dan ada R. Nah, R-nya adalah skor tadi yang apa? Yang saya sampaikan ada 1, ada 0,8, 0,1, dia adalah perluasan koefisiennya. Dan dia diberikan log atau diberikan apa? Simbol R biasanya. Jadi antara R dengan alpha itu dia beda. Nah, di sini si peneliti itu dia R-nya ada 0,2. Artinya ekspektasi dia untuk mengamati korelasi variabelnya ya mungkin tergolong apa cukup gitu ya, sehingga ketika kita klik calculate nanti hasilnya sampelnya adalah 194 sampel ketika kita menggunakan parameter dengan jumlah ini seperti itu. Tapi ketika kita rubah alfanya, kita rubah pakai 0,01, coba ya, kita klik calculate, nanti dia berbeda, semakin tinggi. Kalau saya pakai yang 0,10 misalkan, berkurang jumlah sampelnya. Ini ketika kita rubah alfanya saja. Ya, ini kita kembalikan ke defaultnya 0,05. Yang beta nggak kita otak-atik, kemudian kita coba otak-atik yang 0,2 atau R koefisiennya. Misalkan saya punya ekspektasi bahwa korelasinya adalah sedang, misalkan. Saya isi misalkan 0,50 misalkan ya. Hanya 29 sampel yang saya butuhkan. Nah, ini hasil hitung dari rumusnya. Tapi ketika populasi kita itu 40, ya diambil semuanya aja, nggak ada salahnya kan gitu. Ini contoh, ya contoh saja. Kemudian misalkan saya ganti menjadi berapa 45 misalnya. Nah, 36 gitu. Nah, untuk ukuran riset korelasi cuma segini cukup ya, cukup karena kita sudah mempertimbangkan alfa, kita sudah mempertimbangkan betanya, kita sudah mempertimbangkan R-nya. Nah, bagaimana cara kita memilih R-nya? Itu tergantung diri kita. Ekspektasi kita mau seberapa tinggi gitu. Kalau ekspektasi kita sempurna, satu tadi yang paling tinggi, maka sampelnya kira-kira berapa? Ya, tidak bisa gitu. Misalkan 1,0 misalkan teman-teman ya. Nah, dia tidak mau sehingga kita butuh apa namanya misalkan 0,9 misalkan ya. Ini hampir satu misalkan 0,9. Hanya 4 sampel. 4 sampel kayak gitu. 4 sampel untuk skripsi korelasi saya kira nanti akan pembimbing paling minta sampelnya jangan 4, paling ya berapa puluh seperti itu. Nah, maka semakin tinggi ekspektasi kita, maka biasanya sampelnya akan semakin sedikit. Kayak gitu. Ya. Artinya ketika kita punya harapan yang terlalu tinggi, biasanya nanti apa namanya realitasnya malah akan menjadi semakin sedikit kayak gitu. Peluang dapatnya sampel kita. Tapi ketika kita punya ekspektasi yang cukup-cukup saja, sedang-sedang aja mah jadi banyak sampelnya. 36 atau mungkin teman-teman pakai yang 50 saja. 29, 60 misalkan. Pakai 60, 19 dan sebagainya ya. Gitu. Nah, mungkin saran saya ada pakai yang 50 saja. Jadi calculate nanti ya 29. Nah, gitu. Jadi ketika nanti ujian mau ditanya kok dapat 29 dari mana, ya dari rumus. Rumusnya apa ya dicantumkan, ada alfa, ada beta, ada R square-nya dan sebagainya. Jadi ini contoh penghitungan eh, apa riset dengan desain apa korelasi. Tadi ya intervensi sudah pakai G-star power. Kalau yang korelasi kita tawarkan menggunakan samplesize.net aplikasi. Jadi kita nggak perlu ngitung pakai kalkulator. Ya. Ini hanya satu dari sekian rumus yang digunakan dalam penelitian. Ya. Jadi ada banyak rumus yang digunakan, tapi ini saya milih yang paling mudah dan apa namanya pernah saya gunakan juga sehingga saya punya pengalaman di aplikasi ini dan ini yang saya kira yang bisa mudah digunakan di skripsi ya, gitu. Jadi ketika ujian ditanya kok dapat sampel sekian dari mana ya dapat dari sini karena ada rumusnya ya ada formulanya ada parameter yang kita tentukan sehingga ketemu sampel 29 ya. Cuman rata-rata yang saya amati ya ujian skripsi itu jarang yang menanyakan jumlah sampel. Jadi ketika pembimbing membaca
sampelnya 29, sampelnya 30, 40 itu jarang yang tanya sampai detail itu jarang sekali. Ya, jarang sekali. Setahu saya jarang sekali. Ketika pembimbing membaca bab 3 di bagian apa sampel, penghitungan sampel, kemudian ditemukan dia datanya sekian puluh kayak gitu, misalkan total sampelnya sudah, dia nggak akan mengoyak-oyak sampai dari mana itu nggak, jarang sekali ya. Ya. Jadi bisa dikatakan aspek ini tidak banyak dilirik ketika ujian atau penelitian di apa namanya di skripsi. Tapi ketika teman-teman nanti ambil sekolah di S2, S3 nanti akan ditanya detail terkait penghitungan sampelnya dari mana. Sehingga butuh dijelaskan dengan detail dari mana sampelnya, bagaimana menghitungnya itu juga dijelaskan. Tapi untuk skripsi ini jarang yang sampai menanyakan sampai detail sampel, jarang sekali gitu ya. Nah, ini yang pertama yang dari samplesize.net. Tapi yang kedua bukan tapi ini apa namanya? Alternatif lainnya ini sama ya. Misalkan alfanya dia menggunakan 0,05 dan sebagainya kayak gitu. Betanya misalkan 0,20 kayak gitu. R-nya 0,50 misalkan. Kalkulat ya 29. Jadi nggak jauh beda hasilnya. Nggak jauh beda ya. Jadi ketika pakai 60 ya berarti dia kita kalkulat ya 19. Jadi nggak jauh beda hasilnya. Begitu ya. Jadi ini beberapa contoh aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menghitung sampel, korelasi atau mungkin apa namanya eh, intervensi atau deskripsi sudah ada rumusnya. Jika teman-teman mau milih yang mana, ini hanya beberapa referensi yang saya sampaikan. Ini contoh dari sekian puluh aplikasi atau mungkin penghitungan sampel yang ada, cuman saya milih yang paling gampang yang digunakan, gitu ya. Ada beberapa rumus sampel yang dia rumit, jadi banyak menggunakan variabel, menggunakan konstanta, sehingga kadang malah menjadi pusing bagi para peneliti. Tapi ini saya milih yang pernah saya coba, yang juga di ACC pembimbing saya dulu, dan sudah apa nah, terbukti gampang menggunakan kayak gitu ya. Jadi silakan nanti teman-teman mau kayak yang mana, karena masing-masing pembimbing dia punya pertimbangannya beda-beda ya, beda-beda. Ada yang menggunakan manual, ada yang menggunakan aplikasi kayak gini. Ini tergantung dari pembimbing teman-teman semua, gitu ya. Oke, saya close dulu. Nah, ini adalah satu skripsi contoh ya, contoh skripsi yang dia menggunakan total sampling. Jadi dia kayak gini penjelasannya. Sampling yang diambil memenuhi kriteria inklusi dengan total apa 43 penderita DM dan sebagainya. Dia pakai total sampling sehingga nggak perlu menggunakan rumus ketika menghitung sampel. Jadi cukup ya simpel gitu ya, sampling. Kalau yang pakai rumus ya dia pakai yang kayak gini. Ini dia pakai aplikasi yang saya sampaikan tadi, ada dilampirkan websitenya, kemudian dijelaskan dia pakai apa aja. Alfanya berapa, kemudian skor betanya berapa, ekspektasinya berapa, sehingga nanti ketemu apa namanya 40 orang lansia gitu. Nah, dulu sebelum ada aplikasi ini, menghitungnya manual, teman-teman. Jadi pakai ini rumusnya. Jadi rumusnya manual. Jadi N sama dengan dan sebagainya sampai dengan plus 3 itu kan manual, sehingga dia ngitungnya manual pakai kalkulator gitu. Nah, sekarang kan sudah zamannya sudah maju, sudah banyak aplikasi, sudah banyak website, sehingga kita cukup memasukkan saja data-data yang kita butuhkan, kemudian ya kita klik enter, nanti sudah ketemu beberapa kebutuhan sampel kita seperti itu ya. Oke, selesai. Jadi ini yang dapat saya sampaikan tentang penghitungan sampel. Intinya sampel itu eh, gampang-gampang susah ya, gampang ketika teman-teman nanti milihnya total sampling ya nggak perlu ini, nggak perlu ngitung karena semuanya diambil. Tapi total sampling ada pertimbangannya. Ya misalkan sampelnya hanya 40, hanya 43 ya diambil semuanya. Kalau sampelnya hanya 50 ya silakan semuanya boleh diambil atau mungkin diambil sebagian dan sebagainya. Jadi melihat dari apa kondisi di lapangan karena masing-masing topik skripsi sekalipun itu sama-sama topiknya pakai hipertensi itu dia akan beda jumlah sampelnya. Jadi ada banyak pertimbangan, ada banyak faktor sehingga kita bisa menentukan skor akhir dari apa namanya dari sampel kita seperti itu ya. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan terkait menghitung sampel, silakan. Ada pertanyaan barangkali?
Dan semoga tidak menambah pusing ya, semoga ya, karena apa, skripsi itu kadang yang bikin pusing adalah ketika mencari topiknya dan menunggu ACC dari pembimbing, itu yang kadang bikin pusing. Tapi ketika sudah jalan ya sudah, insya Allah akan apa, lancar gitu ya. Nah, itu mungkin ada pertanyaan seputar populasi dan sampel. Silakan. Ada pertanyaan atau tidak ada? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke ya. Baik, kalau belum ada, saya kira cukup untuk kuliah pada kesempatan siang hari ini, dan semoga bisa dipahami, dan ini apa yang saya sampaikan adalah saya mencari apa, rumus yang paling mudah untuk menghitung sampel. Jadi ada dua alternatif, boleh pakai total sampling ya, dan boleh menggunakan rumus, tapi menggunakan rumus yang apa namanya, yang mudah, sehingga ya, teman-teman tinggal entry data di website, kemudian tinggal klik enter, nanti sudah terhitung, dan tinggal mengambil sampel yang ada di lapangan gitu ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan kalau lebihnya saya mohon maaf, dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, saya izin untuk stop recording.